Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Taisi Marukawa datangi tempat Persib Bandung. Stefano Lillipali ke Persis Solo. Persib Bandung kabarnya tak ingin ketinggalan kereta untuk merekrut Taisi Marukawa. Bahkan Pangeran Biru disebut-sebut telah melakukan operasi senyap selangkah lebih maju dari Persis Solo. Belakangan ini Taisi Marukawa memang kerap dikaitkan dengan Persis Solo, bukan Persib Bandung. Namun, sebuah fakta menunjukkan hal berbeda. Taisi Marukawa terlihat mendatangi tempat latihan Persib Bandung di Vince Beach Recreation Club Bali. Taisi Marukawa tak datang sendiri di markas Persib Bandung. Dia ditemani agennya Egy Karesi. Permainan Taisi Marukawa kian menjadi sorotan belakangan ini. Selain produktif mencetak gol, pemain asal Jepang itu juga jarang cedera maupun akumulasi kartu. Hingga saat ini Taisi Marukawa telah mencetak 11 gol untuk Persebaya. Produktivitas gelandang serang ini dalam mencetak gol menjadi pertimbangan utama Persib Bandung. Taisi Marukawa disebut-sebut akan menggantikan posisi Bruno Cantanhede yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Kontrak Taisi Marukawa di Persebaya berakhir 30 Mei 2022. Hingga kini belum ada kabar perpanjangan kontrak. Bruno Cantanhede dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk didepak dari Persib Bandung setelah dalam 3 laga putaran kedua belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Bruno Cantanhede baru mencetak 1 gol dari 3 laga bareng Persib Bandung. 1 gol yang diciptakan Bruno Cantanhede itu juga diciptakan melalui tendakan penalti. Rumor Taisi Marukawa akan hengkang dari Persibaya ke Persib Bandung atau Persis Solo mendapat tanggapan dari pelatih Bajul Ijo, Aji Santoso. Dikutip dari akun Persebaya Fans 27, Aji Santoso mengingatkan bahwa Taisi Marukawa masih terikat kontrak. Aji Santoso berharap setiap pemain Persebaya, termasuk Taisi Marukawa, dapat bersikap sebagai pemain sepak bola profesional. Sementara itu, bos Persebaya Azrul Siar mengatakan pihaknya tak ingin menanggapi berlebihan terkait rumor Taisi Marukawa. Persib Bandung yang sebelumnya dikabarkan mengincar Stefano Lillipali, kabarnya telah mencoret nama pemain keturunan Belanda Ambon itu dari catatan perburuannya. Arah sasaran beralih ke Taisi Marukawa yang secara produktivitas gol sangat baik dan konsisten dalam setiap laga. Stefano Lillipali dikabarkan akan merapat ke Persis Solo pada musim depan. Negosiasi dengan klub milik Kaisang Pangarep itu kabarnya telah berlangsung. Kontrak Stefano Lillipali di Bali United juga hampir pasti tak lagi diperpanjang musim depan. Pemain keturunan Indonesia yang bertebaran di Belanda bisa membentuk starting 11 timnas Indonesia yang dahsyat. Dengan bermateri pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda, timnas Indonesia bakal menjadi kekuatan dahsyat di Asia. Bagaimana tidak? Dari kiper hingga striker, pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda diisi talenta muda yang memiliki skill mumpuni yang akan membuat ngeri rivalnya di Asia. Dimulai dari kiper, sosok Benjamin Van Leer bisa menjadi pilihan pas mengawal skuad Garuda. Pengalamannya di Ajax Amsterdam maupun di klub era divisi Belanda bisa menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Benjamin Van Leer yang berusia 29 tahun dalam usia matang seorang penjaga gawang yang kaya pengalaman di kompetisi Liga Belanda. Di depan Benjamin Van Leer, 5 defender tangguh siap membentengi lini pertahanan timnas Indonesia. Neiraisho Kasanwirjo, Michilgers, Sandy Walsh, Shaini Patinama, Kevin Dix akan bahu-membahu membentuk kekuatan lini belakang. Di sektor gelandang, 3 pemain seperti Wehman, Tom Hey, Tijani akan menjadi tukang angkut air yang mengalirkan umpan ke lini depan.
Tiga gelandang tersebut bisa beroperasi sebagai playmaker hingga gelandang serang yang bisa membuat gol. Peran tiga gelandang tersebut akan memanjakan dua ujung tombak Ragnar Oratmangun dan Boris van Schuppen untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Ketajaman Ragnar dan Schuppen diharapkan bisa menjadi obat bagi lini depan timnas Indonesia menjadi lebih rakus gol. Starting 11 timnas Indonesia bertabur pemain keturunan Indonesia 352. Benjamin Van Leer, kiper. Shaini Patinama, Naraiso, Kasan Hirjo, Miss Hilger, Sandy Walsh, Kevin Dix, Jordi Wehman, Tom Hay, Tijani Reijender, Ragnar Oratmangun, Boris van Schuppen. Skuad timnas Indonesia saat FIFA Matchday lawan Timor Leste bisa dibilang adalah gambaran skuad ke Piala AFF U23 2022. Lantaran memiliki 13 pemain di bawah U23. Pertandingan itu kontra Timor Leste menjadi bagian program pelatih Shin Tae-yong untuk Piala AFF U23 2022, ucap Yunus Nusi. Nama-nama yang jadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020 seperti Rahmat Irianto, Alvendra Dewangga, Pratama Rahan atau Ramai Rumakik turut dipanggil lagi. Lalu, ada satu debutan yakni Ahmad Figo yang merupakan bek Arema FC. Bayu Fikri juga dipanggil lagi walau sebelumnya tak masuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Meski begitu, Bayu Fikri pernah jadi murid Shin Tae-yong saat ikut timnas U19 berlatih di Kroasia 2020 lalu. Sementara Shin Tae-yong pernah berucap tak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri. Di sisi lain, ada dua pemain timnas U18 Indonesia yang telah dipromosikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia dalam laga melawan Timor Leste. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Hal ini juga sesuai perkataan Shin Tae-yong yang akan memasukkan 5-6 pemain timnas U18 Indonesia ke skuad Piala AFF U23 2022. Akan ada 5-6 pemain dari tim junior timnas U18 Indonesia yang akan dipanggil, kata Shin. Pertandingan Indonesia versus Timor Leste sudah terjadi 4 kali dan selalu menghadirkan aksi-aksi pemain naturalisasi. Mulai dari Christian Gonzalez, Johnny van Beekering, Sergio Van Dijk, Stefano Lillipali, dan Beto Goncalves. 4 pertandingan Indonesia dan Timor Leste terjadi sejak 2010. Timnas Indonesia selalu menang atas Timor Leste. Christian Gonzalez mencatatkan debut. Pemain naturalisasi asal Uruguay itu mencatatkan 2 gol dalam laga debut. Pemain lain yang membobol gawang Timor Leste adalah M. Ridwan, Okto Maniani, Yongki Aribowo, dan Bambang Pamungkas. Setelah aksi Gonzalez pada laga pertama Indonesia dengan Timor Leste, giliran Van Beekering yang mencuri perhatian dalam pertemuan jilid kedua dua negara bertetangga ini. Pada laga persiapan menuju Piala AFF 2012, skuad Merah Putih menang 1-0. Gol tunggal tidak dicetak Van Beekering, namun pemain naturalisasi asal Belanda itu mengirim assist untuk Bambang Pamungkas yang mencetak gol tunggal. 2 tahun berselang, Van Dijk yang menjadi pembuka kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Setelah Van Dijk mencetak gol, 3 gol tim Merah Putih lainnya dilesakkan Zulham Zamrun, Evan Dimas, dan Samsul Arif. Pertemuan terakhir timnas Indonesia versus Timor Leste terjadi pada Piala AFF 2018. Skuad yang kala itu dilatih Bima Sakti tertinggal lebih dulu. Sebuah gol Alfat Fatir kemudian menyamakan kedudukan. 2 gol Indonesia kemudian dicetak Lillipali dari titik penalti dan sundulan Goncalves.
5 dari 14 gol timnas Indonesia ke gawang Timur Leste tercatat dilesakkan pemain naturalisasi. Sementara Gonzales dan BP menjadi top skor Indonesia ke gawang Timur Leste. Ex-pelatih timnas Indonesia Luis Milla dikabarkan menjadi kandidat kuat calon juru taktik Singapura menggantikan Tatsuma Yoshida. Bila resmi menjadi pelatih Singapura, gaji Luis Milla kemungkinan bakal jauh lebih rendah dari arsitek timnas Indonesia yakni Sinteyong. Media Vietnam dan Viet pernah mengulas mengenai 6 pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara. Sinteyong ada di urutan pertama setelah disinyalir menerima $1 juta AS atau sekitar 14 miliar rupiah per tahun. Menurut media Singapura, The Straits Times, Federasi Sepak Bola Singapura FAS telah menerima lebih dari 50 kurikulum vitae CV lamaran pelatih. Namun hanya ada 3 nama kandidat kuat dirasa mampu menggantikan Tatsuma Yoshida, yakni Luis Milla, Spanyol, Kim Hak-bum, Korea Selatan, dan Stefan Konstantin, Inggris. Saat pertama kali diresmikan menjadi pelatih timnas Indonesia pada 20 Januari 2017 oleh PSSI, Luis Milla sempat mendapat gaji selangit. Yeyen Tumina pernah membocorkan kalau legenda Real Madrid dan Barcelona itu menerima 2 miliar rupiah tiap bulannya, hingga dirinya ditendang usai gelaran Asian Games 2018.